Baik, kita akan mendengarkan firman. Apa yang saya sampaikan kemarin di ibadah kita di KGC, yaitu mengatasi emosi negatif. Hidup kita ini seringkali banyak terganggu karena masalah emosional, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, ada orang yang berpikir bahwa masalah emosional itu biasa-biasa aja. Tapi masalah emosional ini mempengaruhi hampir seluruh keberadaan hidup kita. Masalah emosional ini yang menjadi akar ataupun buah dari kita bisa membenci orang lain, kita ketakutan, kita berpikir, dan pada akhirnya kita sering berpikir negatif. Jadi orang kalau nggak bisa mengatasi emosi, itu sangat-sangat berbahaya. Orang kalau tidak bisa mengatasi eh, emosionalnya, membuat banyak musuh. Ya, padahal kalau kita punya banyak musuh, kita nggak akan menjadi orang yang efektif ataupun orang yang berbuah. Nah, kita akan belajar dari Elia, ya, nabi besar yang bernama Elia. Kita buka satu raja-raja di pasal 19, ya. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab ataupun Alkitab boleh dibuka. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Elia jadi takut, ya, karena diancam oleh Isabel bahwa besok katanya kamu akan mati sama seperti nabi-nabi Baal yang kamu bunuh itu. Nah, Bapak Ibu, nabi Baal, eh, ya, saya lanjut dulu, ya. Di ayat yang ketiga berkata, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Pak, Bu, kita mau belajar hari ini bagaimana seorang yang bernama Elia mengalami goncangan ketika dia baru selesai menyelesaikan peperangan besar. Karena di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-18, sejarah mencatat bahwa Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal, ya, di Kison. Dan di sana dikatakan peperangan besar itu diselesaikannya. Bahkan dia benar-benar memenangkan semuanya. Namun ketika Beersheba mendengar hal itu, bahwa nabi-nabinya yang diutusnya dibunuh habis oleh Elia, maka marahlah Beersheba. Dan dia berkata,
pada pukul yang sama esok hari, nyawamu udah nggak akan ada lagi. Dan menjadi takutlah Elia. Nah, di sini permasalahannya Bapak Ibu. Padahal baru saja merasakan bahwa Tuhan itu berkuasa, menyaksikan bahwa Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan memakai hidupnya luar biasa. Tetapi dengan seorang Bersheba, Elia menjadi sangat ketakutan. Padahal Elia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, di sana dikatakan Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dalam pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa. Namun, dengar baik-baik Bapak Ibu, bisa juga kemudian ia tertekan dan terjerat dalam depresi serta emosi negatif. Padahal baru saja memenangkan, dia membunuh 450 nabi-nabi Baal. Tapi akhirnya Elia dicatat mengalami pikiran yang negatif, emosi yang negatif. Tapi Alkitab juga mencatat di ayat yang ke-8 tadi kita sudah baca bahwa Elia akhirnya dia bangkit dan dia berjalan selama 40 hari 40 malam lamanya ya untuk mencapai gunungnya Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Nah, dari pelajaran ini kita perlu mengerti dan perlu tahu bagaimana Elia bisa keluar dari jerat depresi dan emosi negatif. Berapa banyak kita Bapak Ibu mengalami ini hari-hari ini? Karena jerat depresi dan emosi negatif, kita akhirnya tidak pernah bisa melangkah untuk melakukan aktivitas, untuk hidup dalam kebenaran, karena depresi dan emosi negatif kita tidak bisa kita kelola dengan baik. Artinya kita tinggal di sana, kita bukan keluar dari sana, kita tidak mengelola emosional kita, emosi emosional kita, sehingga kita terjerat depresi dan emosi negatif. Dan ini masalahnya Bapak Ibu, orang yang terjerat dengan depresi dan emosi negatif, maka perkataannya juga cenderung negatif. Maka tingkah lakunya juga cenderung negatif. Apa-apa saja yang dilakukan orang semua jadi salah. Ketakutan datang, kekhawatiran datang, depresi Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang sudah ketakutan, khawatir, menjadi lemah. Ya, kemarin saya baru melayani di Kempria, Bapak Ibu ya. Dan di Kempria itu ada sekitar 6 orang yang depresi. Saya berkhotbah aja, tatapan mata mereka kosong. Mereka nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Orang depresi itu dikasih apa aja rasanya udah nggak tahu mau berbuat apa. Dan orang depresi cenderung berkata, mati aja laku. Dan ini rahasianya Bapak Ibu. Orang kalau depresi, orang kalau sakit, nggak ada semangatnya lagi, nggak ada keinginan lagi untuk menang, untuk hidup, maka dia akan cenderung mengarah kepada kematian. Makanya orang sampai bunuh diri. Dan secara tidak sadar, seringkali juga ini terjadi dalam kita, dalam keluarga kita. Ya, ada suami yang berkata, udahlah stres selesai dengan keluarga ini. Maka pembiaran terjadi. Maka si suami mungkin dia berkata udah selesai aja lah. Dan itu sebetulnya sedang bunuh diri, membunuh keluarganya. Mungkin ada juga istri begitu, udah saya udah nggak tahan lagi dengan suami saya. Depresi saya ngadapin dia. Pikiran negatif muncul terus Bapak Ibu. Dan waktu pikiran negatif muncul terus, sebetulnya dia sedang menghancurkan dan membunuh keluarganya. Anak-anak juga begitu. Udah nggak tahan saya di rumah ini. Dan ketika dia berkata udah nggak tahan, maka depresi datang, pikiran negatif datang. Ujung-ujungnya apa? Kematian Bapak Ibu. Nah itu sebabnya sebagai warga kerajaan Allah, gaya hidup ini tidak boleh ada dalam hidup kita. Pikiran negatif, emosi negatif, nggak boleh ada. Kita harus kosong, betul-betul kosong. Dalam pembacaan kita tadi pagi yang saya kirimkan ke Bapak Ibu di Kingsword kita, bagaimana Kristus mengosongkan dirinya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Mengosongkan diri, orang kalau udah kosong dirinya Pak Bu, kita nggak akan tersinggung sama orang. Kalau kita kosong, ya memang nggak ada orang mau bikin apapun sama kita nggak akan marah. Ya udah, kita udah kosong. Kristuslah yang tinggal di dalam aku. Nah, namun Elia juga mengalami hal yang sama mungkin seperti yang kita alami. Bahkan dia betul-betul stres. Ya, dia lari.
Dia 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 merasa ketakutan, kata firman Allah. Padahal sebagai orang percaya, kita udah nggak boleh takut Bapak Ibu. Karena Tuhan berjanji kepada kita semua yang terbaik itu yang dia berikan untuk hidup kita. Nah, kita lihat satu persatu apa saja yang dalam waktu yang singkat ini, bagaimana Elia bisa keluar dari emosi negatif. Mengatasi dengan berhenti. Yang pertama dengan berhenti. Katakan berhenti. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ya, ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Nah, ini nabi besar nih ya. Tapi kepengennya mati. Gimana dengan Bapak Ibu dan Saudara? Ya, tapi pengalaman Elia kita akan lihat apa yang terjadi setelahnya. Katanya, cukuplah sekarang itu. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, Elia mengakui kelemahan dan menyatakan isi hati kepada Tuhan. Mengakui kelelahan adalah awal pemulihan. Kita kadang-kadang mengalami kelelahan Bapak Ibu. Ya, stagnasi terjadi di hidup kita. Tapi ketika kita mengalami stagnasi Bapak Ibu, kita mengalami betul-betul mentok ya. Kita atasi dengan berhenti. Elia tidak pura-pura kuat, dia jujur tentang keadaannya. Dan dia berkata kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Wah, ini sebuah pernyataan yang kadang-kadang kita nggak suka mendengarnya Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kita memandang kepada salib Kristus, kita menang. Dan Elia dikatakan di sana dia berhenti. Perhentian itu Bapak Ibu dalam Alkitab kita sering mendengar kalau dalam baca kitab Mazmur ada pernyataan selah, berhenti, ya, retreat, sabat, hari perhentian, hari di mana kita membutuhkan untuk dicas kembali, berhenti. Memang ada kalanya ini terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Orang-orang merasa udah mentok. Dan kalau ini terjadi, orang ada di antara kita mungkin yang merasa ini gimana ya keluargaku, ini gimana ya, ini gimana, aku udah betul-betul berdoa, nggak selesai-selesai. Datang sama Tuhan, ambil perhentian Bapak Ibu. Ya, Elia jelas dikatakan, dia udah depresi betul. Dan Elia Alkitab mengatakan, sampai dia berkata, sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Wow, Bapak Ibu, ayo pagi ini kita yang mungkin hidup kita belum maksimal menjadi berkat. Kita cek lagi hidup kita. Ambil perhentian sejenak. Untuk kita bisa selah. Melihat apa yang perlu kita bereskan di hidup kita. Nah, jadi Elia menyatakan isi hati secara jujur kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Mazmur 62 ayat 9 berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan berdoa. Ikut KJP Bapak Ibu. Ya, kemarin Pak Rudi di BR02 bersaksi. Udah 2 bulan saya mengikuti KJP ini. Dan saya diberkati. Secara komunal memang kita membutuhkan firman Tuhan. Untuk kita bisa bersama-sama hidupnya mengalami kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, setiap pagi datang kepada Tuhan. Itu perhentian kita juga Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan berharap, Tuhan Engkaulah pertolonganku. Tuhan Engkaulah yang menjamin hidupku. Perhentian yang kita ambil Bapak Ibu setiap pagi. Makanya butuh perenungan setiap pagi. Itu sebabnya mari Bapak Ibu. Kuatkan hatimu. Ajak lebih banyak orang lagi bahkan. Kalau engkau sudah diberkati dalam KJP ini. Ajak lagi orang-orang lain. Karena banyak orang yang sudah mengalami berkat-berkatnya. Karena firman
yang didengar setiap pagi. Nah, jadi memilih berhenti sejenak untuk mencari Tuhan bukan menyerah selamanya. Ada waktu untuk berhenti untuk mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-40 di ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu ya. Ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Katakan amin Bapak Ibu. Apa yang kita sedang alami hari ini? Ambil perhentian. Retreat. Selah. Tiap pagi bangun katakan sama Tuhan. Tuhan, aku berserah hanya kepadamu. Wow Bapak Ibu. Ya, maka kita nggak akan stres. Kita emosi kita nggak negatif Bapak Ibu. Tapi emosi kita adalah emosi yang positif. Ya, perlu saya ingatkan bahwa dari mana kita dapat emosi? Yaitu dari Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi kita harus mengelola itu kepada hal-hal yang positif. Jangan negatif. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, mengatasi dengan makan. Ah, ini yang saya suka nih. Berapa banyak Bapak Ibu yang suka makan? Saya kemarin ngobrol sama Pak Weli Andika dari BR 01. Saya bilang, Pak Weli, eh, saya lihat Bapak sekarang makin besar badannya gitu ya. Banyak makan. Dia sambil ketawa-ketawa dia bilang, iya Om, soalnya dingin di sini Om. Makan terus jadinya. Ya, ya iya Bapak Ibu. Nah, mengatasi dengan makan. Dalam satu Raja-Raja tadi pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya, walaupun Elia berteriak, Tuhan ambil nyawaku. Ya, Tuhan nggak ambil ya. Karena Tuhan tahu rancangannya adalah rancangan yang terbaik untuk kita semua. Sekalipun kita mungkin bilang, Tuhan aku udah menyerah. Tuhan nggak akan biarkan kita menyerah. Tapi keputusannya ada pada kita nanti pada akhirnya. Ya, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya, ayat yang ke-6 berkata, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Bapak Ibu, Tuhan peduli akan kebutuhan jasmani kita. Pemulihan emosi dimulai dengan memperhatikan fisik kita. Dalam hal ini, makan untuk mempertahankan kesehatan. Pak, Bu, kita boleh puasa. Tapi enggak, begitu kita puasa, kita harus buka kan untuk makan. Ya, berpuasa itu penting. Tapi makan tidak tidak lebih artinya bukan berarti tidak penting. Jadi makan itu sangat penting. Nah, jadi itu kan dalam Alkitab ini katakan eh, Elia terbaring tidur di bawah pohon are. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Tuhan itu menyediakan roti makanan kita, Bapak Ibu. Katakan amin. Jangan sampai kita karena nggak ada roti untuk kita makan di depan mata kita. Terus kita kecewa, emosi. Ini gimana hidup ini? Gimana Tuhan ini? Pak, Bu, ketika kita sela, kita menyerah, Tuhan menyediakan roti untuk kita makan dan menyediakan air untuk kita minum. Makanya firman Tuhan itu konsisten ya. Ya, bukan bicara tentang makan minuman kata Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan itu bagimu Bapak Ibu. Nah, jadi waktu eh, kondisi Elia sangat ketakutan, dia sela, dia berserah, dia menyerah, dia bilang, udah Tuhan, terserah Tuhan lah. Kalau perlu ambil nyawaku katanya. Malaikat datang menghampiri dia dan menyediakan roti dan air. Kayaknya enak ya, habis bangun tidur, begitu bangun ada roti untuk dimakan,
ada air untuk diminum, wah itu udah hidup yang paling enak. Tapi Bapak Ibu percayalah itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Ya, asal kita jangan ragu akan firman-Nya, jangan khawatir. Ya, yang membuat kita emosi negatif yaitu ketakutan dan kekhawatiran hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu pemulihan menyeluruh rohani, mental, dan fisik berjalan bersama-sama. Jangan abaikan istirahat dan kesehatan fisik saat mengalami tekanan batin. Orang biasanya memang kalau udah banyak masalah, akhirnya nggak memperhatikan kesehatan. Tapi kita nggak boleh begitu. Kita warga kerajaan, kita harus menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita sakit, kita nggak bisa bersaksi, Bapak Ibu. Kalau kita sakit, kita akan sulit untuk berjalan, ya. Nah, itu sebabnya menguatkan diri untuk kembali menghadapi masalah, menghadapi kenyataan, bukan lari dari masalah. Pak, Bu, masalah tidak selalu langsung hilang. Kita perlu bersiap untuk menghadapinya. Katakan amin. Ya. Jadi untuk mengelola emosi kita yang negatif, yang kedua tadi makan. Tapi makan yang sehat. Kan kita selalu berdoa, aku hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan tubuhku. Kita doakan itu tiap minggu, Bapak Ibu. Jadi jangan cuma didengar itu doa, tapi makanlah makanan yang sehat, yang menyehatkan tubuh. Jangan semua dimakanin. Ya, kita harus sehat. Katakan amin. Nah, jadi makan itu penting, tapi makan makanan yang sehat. Yang ketiga terakhir, mengatasi dengan berjalan kembali. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 berkata, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Jadi 2 kali dia makan. Setelah dia istirahat, Elia menyerah, dia bangun, dia lihat ada makan dan minuman, malaikat bilang makanlah. Dan dia tidur. Kemudian setelah dia tidur, dia bangun kembali. Dan firman Allah berkata, lalu bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, Bapak Ibu ini yang saya suka, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi dengar, makan makanan rohani, makan firman, menguatkan engkau berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Wow. Makanya kita baca firman. Hanya dalam satu hari ini, pagi ini kita baca firman 20 menit. Tapi percaya 20 menit kita berikan kepada Tuhan mendengarkan firman-Nya. 20 menit di pagi hari ini menguatkan kita sepanjang hari. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi ayo kembali berjalan. Tuhan memberi kekuatan baru untuk perjalanan selanjutnya. Firman memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan sepanjang hari ini. Setelah cukup waktu istirahat dan makan, Tuhan mengutus Elia untuk berjalan lagi. Pak, Bu, kita bangun tidur, kita dengerin firman, kita makan makanan rohani. Nanti pun Bapak Ibu sarapan pagi dulu. Ya, sarapan pagi tapi siang makan lagi. Sore makan lagi. Tapi saya sangat percaya firman engkau baca pagi ini itu cukup menguatkan engkau asalkan engkau percaya. Itu sebabnya makanlah dan berjalanlah kata firman Tuhan. Ya. Jangan berhenti di lembah Bapak Ibu, keputusasaan. Teruskan langkah kita. Proses kesembuhan terjadi sambil berjalan bersama Tuhan. Perjalanan menuju Gunung Horeb, gunung perjumpaan dengan Allah, adalah perjalanan pemulihan rohani. Horeb menjadi simbol perjumpaan dan pembaharuan visi hidup kita. Pak, Bu, sebagai warga kerajaan, living as citizen of heaven, hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita membutuhkan visi setiap hari dan kita membutuhkan firman Allah setiap hari. Itu sebabnya sharingkan ketiga hal ini. Kalau engkau dalam keadaan suka berpikir negatif, berhenti. Kalau engkau mungkin sedang dalam berpikiran negatif, ada 3 hal yang perlu engkau kita bereskan. Yang pertama, ayo berhenti sejenak, ambil sela, retreat. Kemudian rajin-rajin dengarkan firman. Dan yang kedua, makan jasmani itu penting juga Bapak Ibu. Makan makanan rohani juga lebih penting.
Ya, sebab firman Tuhan juga berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani berguna untuk sepanjang masa di kehidupan kita. Tapi makan itu penting. Jaga kesehatan fisikmu, olahraga. Tuh contoh itu di BR02, Pak Ricardo tiap pagi jogging. Ya, makanya dia sehat. Ya. Jadi yang kedua tadi makan. Yang ketiga berjalan kembali. Karena ada visi Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau kita yang sering berpikiran negatif, hari ini terbuka di breakout room supaya Bapak, Ibu didoakan oleh teman-teman se-breakout roommu sehingga engkau menjadi kuat. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, yang percaya katakan amin.